Gunung mengenai meninggalnya diplomat muda di dalam kos. Hari ini kami tidak membahas korupsi. Hari ini kami membahas jiwa manusia yang direnggut dengan keji. Dalam gelapnya malam di negeri ini, seorang diplomat muda pulang dengan Aparat penegak hukum harus cepat mengungkapkan siapa sebenarnya pelaku tersebut. Pukul 20. Dan setelah itu, ya, pukul 21.10, ada bayangan seseorang melintas depan kamarnya. Tak lama, CCTV mati selama 1 jam lebih. Dan kalian pikir kami tidak akan tahu siapa yang mematikan CCTV itu? Kenapa hanya CCTV yang mati, bukan listrik kos yang padam? Kalian pasti tahu siapa yang terakhir melintas. Kalian pasti tahu siapa yang terakhir mengetuk pintu. Dan kalian pasti tahu apa yang terjadi malam itu. Pesan untuk penjaga kos dan bapak kos. Hasil editan CCTV-mu begitu keren dan dapat mengecau mata yang awam. Tetapi tidak dengan kami. Kami membaca frame demi frame. Kami tahu kapan waktu loncat. Kami tahu di mana suara sengaja dibisukan. Mari kita bahas kejanggalan CCTV versi Anonymous. CCTV mati tepat pada waktu yang diduga waktu kejadian. Pukul 21.11:23 detik frame terakhir terekam. Detik berikutnya pukul 21.11:24 detik CCTV freeze. Dan selama 1 jam lebih rekaman hilang tanpa jejak. Aneh, listrik kos tetap menyala, tapi hanya CCTV yang padam. Apakah kalian pikir kami tidak tahu siapa yang mencabut kabel power DVR kalian? Atau siapa yang mematikan router kalian dengan sengaja? Tidak ada rekaman tamu keluar masuk membawa barang korban jika ini motif perampokan. Korban masuk kamar pukul 19.57 membawa tas kerja dan plastik putih. Setelah itu, tak ada satupun rekaman tamu yang keluar membawa barang korban. Tak ada tas laptop, tak ada plastik, tak ada barang apapun yang hilang dibawa keluar. Lalu kalian bilang ini perampokan. Tidak ada tanda korban keluar kamar lagi setelah masuk malam itu. Setelah korban membuka pintu dan menutupnya, tidak ada satupun rekaman korban keluar lagi. Tidak ada rekaman korban belanja, membeli makanan, atau keluar untuk hal lain. Dia tetap di kamar sampai tubuhnya ditemukan dalam kondisi kaku dan dingin. Dengan orang melintas sebelum CCTV mati, diduga orang terakhir yang berinteraksi dengan korban. Pukul 21.10:47 detik, bayangan seseorang melintas cepat di lorong depan kamar korban. Tinggi sekitar 170 cm, langkah cepat, celana gelap, sandal hitam. Dan hanya dalam hitungan detik setelahnya, CCTV mati. Kalian pikir kami tidak tahu siapa dia? Tidak ada suara keributan yang terdengar dari penghuni kos lain pada saat kejadian. Tidak ada teriakan, tidak ada suara barang jatuh, tidak ada suara perlawanan. Kalian tahu apa artinya jika ini pembunuhan dilakukan dengan senyap, dengan mencekik, dengan membungkam, atau dengan racun. Korban ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar, berbeda dengan kondisi CCTV saat terakhir terlihat. Korban terakhir terlihat berjalan pulang, sehat, membuka pintu kamarnya. Dan esoknya, dia ditemukan terbujur kuku di lantai dengan posisi tubuh tidak wajar. Tidak ada darah, tidak ada luka tusukan, tapi ada yang hilang nyawanya. Kalian bisa saja mematikan CCTV, kalian bisa saja mengedit rekaman, kalian bisa saja membungkam saksi, tapi kalian lupa satu hal. Kami, Anonymous, membaca frame demi frame. Kami tahu kapan waktu loncat, kami tahu kapan suara kalian hilang. Dan kami tahu siapa yang terakhir mengetuk pintu kamar itu malam itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Diam kalian adalah bagian dari pembunuhan ini. Kami melihat kalian dan kami tidak akan diam. Video seperti ini supaya kita membandingkan nanti keterangan dari kepolisian, ya, supaya masyarakat juga bisa membandingkan mana yang masuk akal, mana yang di luar nalar, ya. Karena banyaknya kita lihat selama ini kasus-kasus yang nggak masuk akal, keterangan-keterangan penegak hukum, ya. Jadi kita coba dulu ya secara asumsi-asumsi warung kopi aja, ya. Jadi begini, dari langkah-langkah almarhum ini, dia tidak menunjukkan ketakutan saat keluar membuang sampah jam 23.21, ya. Santai kok dia jalan,
masih memasukkan sendal, santai, bahkan sampahnya itu dia buang jauh keluar. Kalau dia takut, pasti dia sampahnya itu diletakkan di pintu atau besok lah, gitu kan. Itu yang dugaanku. Lalu ketika teleponan sama istrinya jam 9, apakah ada rasa khawatir yang disampaikan kepada istrinya? Karena jam 11 malam dia buang sampah, tidak menunjukkan gerakan badan yang jalan buru-buru, berlari, atau lihat sana sini, enggak, santai. Berarti kalau jam 23.21 dia masih keadaan santai, berarti saat teleponan dengan istrinya mungkin masih teleponan yang santai. Ini juga asumsi ya, asumsi. Tapi kita tetap nanti menunggu pernyataan dari kepolisian. Ini cuma asumsi aja. Dan yang aneh menurutku, yang aneh penjaganya. Kenapa nekat mencongkel jendela? Oke, contohnya kita tanya lah nanti penjaganya. Kenapa kalian congkel jendelanya? Ya kami khawatir bang, ada orang di dalam. Kau tahu ada orang di dalam? Dari mana kau lihat? Iya kan? Dari mana kau lihat ada orang di dalam? Dari jendela. Oke, kalau kau lihat dari jendela, berarti kau lihat kondisinya bagaimana di dalam. Ya kan? Pasti dia akan menjawab, oh tidak. Kalau tidak, kenapa kau congkel? Cara mencongkel kita ini berarti memastikan di dalam sudah ada orang mati, gitu loh. Kalau kita sudah tahu ada orang mati, kenapa kita tidak menstopnya dan menghubungi polisi? Kenapa masih kita lakukan mencongkel dan membuka jendela? Membuka jendela. Saat membuka jendela, kan sudah kelihatan ini mayatnya di dalam, mayat almarhum. Kan mereka masuk badannya kan ke jendela kan kelihatan mayat kan di dalam kan. Kenapa masih mereka buka pintu? Kenapa masih mereka buka pintu? Harusnya mereka mundur. Lalu menghubungi polisi. Biarkan polisi, tim dari kepolisian yang membuka pintu olah TKP supaya TKP steril. Dengan mencongkel jendela, TKP sudah rusak. Ini ada yang aneh. Kenapa dua penjaga ini yakin sekali, sangat pede sekali membuka jendela ini dan membuka pintu padahal mayat ada di dalam? Kenapa mereka ketika memasukkan badannya ke jendela melihat ke dalam, mereka masih bisa memasukkan tangannya mencari kunci pintu rumah, pintu kamar dari dalam? Kalau manusia normal ketika ada orang di dalam, korban pembunuhan atau bunuh diri, jantung kita pasti tuk, gak berani. Jangan-jangan nanti aku jadi tersangka, nanti jadi barang bukti sidik jariku. Kenapa yang mereka lakukan ini seolah-olah mereka apa ya, kayak nggak ada apa-apa di dalam? Itu pertanyaan lo. Ini asumsi supaya nanti kita bisa membandingkan hasil penyelidikan, atau mungkin ucapanku ini bisa menjadi pertimbangan aparat kepolisian. Jadi aku bukan menuduh, tapi yang namanya kita sebagai detektif, ya, jangan pernah berpikir positif tentang siapapun.